Setibanya gue di klinik ya, di depan pintu klinik gue even gak dikasih masuk sama si penjaganya atau si susternya itu. Begitu gue sampai sana, gue disuruh pulang, diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di IntaSFN Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, juga keluarga kita, semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita mengais rezeki dan beraktivitas setiap hari dimanapun kita berada. Amin. Dan hari ini aku sangat gembira sekali guys, sangat bahagia karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan aku ingat kembali kepada kalian yang belum support channel ini, silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan hari ini aku akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bahas di sini tentang setiap negara itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys ya. Tidak terlepas dari itu bahwa negara Malaysia juga memiliki kelebihan dari sektor kesehatan dan juga pendidikannya yang sangat diprioritaskan kepada masyarakat, agar masyarakat Malaysia itu kedepannya jauh lebih pintar dan jauh lebih sehat, seperti itu guys ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu memiliki kelebihan yaitu di bidang militernya ya. Terbukti militer Indonesia saat ini update terbaru itu peringkat 12 dunia. Ini bukan tentang perang ya guys ya, namun lebih kepada menjaga kedaulatan ya, bahwa kita telah banyak mengetahui ada 1.700 pulau di Indonesia ini harus dijaga dan diamankan dari pihak-pihak lain yang ingin merebut pulau tersebut. Nah, di sini kita akan melihat ya perbedaannya guys ya. Kita adalah negara serumpun antara Indonesia Malaysia, namun memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat terlihat jelas saat kita melakukan aktivitas sehari-hari ya guys ya. Nah, perbedaan apa saja itu kita lihat di video ini. You ada tampak obat gigi tak? Hah? Obat gigi? Gigi kamu sakit? Taklah, I nak mandi. Oh, aku nggak ada lihat obat gigi sih di sekitar sini. Oke. Hah, tuh dia, samping kau. Hah? Odol. Maksudnya pasta gigi. Hah? Sejak bila tuh paste jadi dodol? Pelik sangat lah. No dodol, odol. Nih. Dah lah, I nak mandi. Wasting time je. Nah, berikut ya abang ini cakap bahwa tentang kebiasaan sehari-hari guys, yaitu adalah pasta gigi ya. Kalau di tempat aku itu biasa disebut dengan odol atau juga pasta gigi ya. Di Indonesia biasa penyebutannya itu ya guys, odol atau juga pasta gigi. Namun lain di Malaysia ya. Di Malaysia itu penyebutannya adalah obat gigi ya. Namun apapun itu disebut ya guys, lain penyebutannya, lain padang, lain belalang ya. Itu semua disesuaikan dengan daerah masing-masing. Baik, video berikutnya adalah tentang salah satu orang Indonesia yang pergi berwisata ke Malaysia dan melihat perbedaan situasi antara negara Malaysia dan negara Indonesia yang selama ini tempat dia bernaung. Bagaimana videonya? Ini dia. Perbedaan yang aku lihat dari Indonesia dan Malaysia. Jadi, saat ini saya sedang berada di negeri jiran Malaysia untuk lawatan sekejap saja. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta, tapi betulnya tak sepenuhnya sama. Yang pertama, mobil nasional. Dari Proton sampai Perodua seperti di belakangku ini, kedua mobil nasional ini banyak berkeliaran di jalanan Malaysia. Ini tak lepas dari dorongan Perdana Menteri legendaris Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, yang menginginkan Malaysia punya mobil nasional sendiri. Indonesia juga dulu punya Timur dan Bimantara ya. Yang kedua, ada banyak orang India Malaysia di sini, terutama orang Tamil yang berasal dari India Selatan. Aku nggak tahu pasti sejarahnya, mungkin karena India dan Malaysia dulu sama-sama jajahan Inggris. Ini bisa dilihat dari banyaknya arsitektur bergaya India di sini, contohnya kuil Hindu di belakangku ini. Yang ketiga, orang Tionghoa di Malaysia masih fasih berbahasa Mandarin dan juga bahasa daerahnya dari Tiongkok. Kalau orang Tionghoa Indonesia, mungkin yang di Sumatera dan Kalimantan masih bisa berbahasa Mandarin, tapi kalau yang di Pulau Jawa, justru jagonya bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Kira-kira, apalagi ya perbedaannya? Share di kolom komentar ya.
Ya betul sangat ya yang apa abang ini cakap bahwa mobil ya, kita bahas dulu tentang mobil di Malaysia itu ada mobil Proton ya, bahkan bukan hanya di Malaysia, mobil Proton juga berkeliaran di Indonesia guys ya. Itu sebagai bukti komitmen ya atau perjuangan Pak Mahathir Mohamad untuk memperjuangkan bahwa negara Malaysia harus memiliki mobil produk nasional ya guys. Di Indonesia juga ada dulu guys ya mobil Timor dan ada juga SMK, namun sekarang sudah jarang terlihat ya guys, sudah tidak beredar lagi di Indonesia. Aku nggak tahu faktornya kenapa dan kita tidak akan membahas hal itu lebih dalam guys. Dan tadi juga dibahas tentang India. Nah, kita telah mengetahui bahwa di Malaysia itu ada 3 etnis teratas ya guys, yaitu adalah Cina, Melayu dan juga India ya. Memang sejarahnya juga kita tidak tahu ya guys ya, mengapa ada etnis India sampai di sana. Tapi kalau menurut aku pribadi mungkin ada sejarah-sejarah yang mendorong untuk orang India dan Cina itu masuk ke Malaysia ya guys ya. Mungkin ada kedekatan diplomasi politik dan lain-lainnya guys. Aku juga tidak paham itu, tapi mungkin orang India ini sudah lama sangat di Malaysia sehingga menjadi warga negara Malaysia dan memiliki banyak keturunan di sana ya, seperti itu guys ya. Oke, video berikutnya ini tentang kekuatan paspor Malaysia. Nah, aku juga telah pernah mereaksi tentang ini guys ya. Paspor Malaysia itu semakin hari semakin kuat, semakin dipercaya oleh banyak negara guys ya. Karena apa? Karena mungkin tingkat kedisiplinan dari wisatawannya itu memang sangat-sangat terbaik lah menurut aku ya, seperti itu ya guys ya. Jadi semua negara itu semakin hari semakin percaya dengan Malaysia, makanya paspor Malaysia itu memiliki kekuatan yang terbaik ya. Kalau nggak salah aku ranking 10 besar dunia guys. Nah, kita lihat video pastinya, ini dia. Pasport yang saya pernah pegang ni merupakan antara pasport yang terkuat di dunia. Tahun ni pasport Malaysia terletak pada ranking ke-9 dunia dan ke-9 dunia di Asia. Maksudnya, kita boleh pergi ke kebanyakan negara tanpa keperluan visa. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang tak ada pada semua negara. Terutamanya kalau kita nak bercakap dalam konteks negara majoriti orang Islam. Korang sendiri pun tahu kan betapa susahnya nak buat visa. Kena hantar dokumen, lepas tu nak melayan dengan kerenah staf kedutaan. Itu belum lagi kalau kita punya visa tu kena reject, kan satu hal. Jadi kalau kita tak perlukan visa, esok nak pergi ke Bulgaria, hari ni kita boleh beli tiket kapal terbang, terus pergi, tak payah nak pening-pening kepala dah. Antara faktor utama kenapa kita boleh masuk ke kebanyakan negara, terutamanya Eropah, tanpa visa adalah disebabkan diplomasi kita yang kuat. Diplomasi yang kuat. Yang kedua, disiplin. Pelancong kita kan sangat berdisiplin. Dan yang ketiga, kita ada rekod bersih. Dari segi jenayah antarabangsa dan sebagainya, kita tak seteruk negara-negara yang lain. Jadi orang rasa selesa dengan kemasukan kita punya pelancong. Oleh itu, jom, kalau pasport kita ni dah kuat, ayuh kita bina ekonomi kita, kita fokus pada teknologi dan sains supaya kita pun boleh jadi sehebat ranking pasport kita. Wow guys, betul juga ya apa cakap abang ini ya, bahwa paspor Malaysia itu telah menjadi paspor terbaik di dunia. Dan diharapkan itu juga seiring dengan perkembangan atau juga kemajuan teknologi dan juga ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, tadi juga disampaikan begitu susahnya, begitu rumitnya orang untuk membuat visa masuk untuk ke satu negara guys. Bahkan nanti kalau sudah jadi, kalau visa itu di reject juga malah bikin kita tambah pusing ya guys ya. Nah, kalau sebagai warga negara Malaysia tentunya sangat bangga guys dengan paspor yang dimiliki, karena dapat banyak tujuan pergi ke berbagai negara, termasuk itu bekerja, termasuk itu wisata dan kepentingan dan keperluan-keperluan lainnya guys ya. Itu warga Malaysia dengan sangat mudah ke banyak negara, yaitu kalau nggak salah aku 180 negara ya guys ya. Kurang lebihnya seperti itu, dapat berpindah-pindah kita dengan menggunakan satu paspor Malaysia yang sangat kuat sekali guys. Dan tentunya banyak negara yang menginginkan hal ini guys ya, ada di negaranya, sehingga dapat membuat orang Indonesia, Filipina, Thailand dan banyak lagi orang yang ada di negara ASEAN ini bisa dapat pergi ke berbagai negara dalam waktu yang dekat. Seperti itu guys. Enak banget ya kalau kita punya paspor yang kuat seperti paspor yang ada di Malaysia.
Dan selanjutnya kita akan membahas tentang mencari kerja. Ada banyak lowongan-lowongan kerja di berbagai negara guys ya. Nah di sini kita lihat perbedaan aturan ya guys ya. Mencari kerja di Indonesia dan mencari kerja di Malaysia itu seperti apa sih? Dan kita akan melihat videonya ini tentang pengalamannya atau pengalaman pribadi yang pernah ia rasakan ya guys ya. Seperti apa videonya dan seperti apa perbedaan dalam mencari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini videonya. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang nggak tulis maksimum usia. Lah umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Nah guys, ini pengalaman dari AK ini yang berusaha untuk atau pernah mencari kerja di Indonesia dan juga di Malaysia guys ya. Memang kalau setahu aku di Indonesia itu apalagi di perusahaan-perusahaan besar pasti ada persyaratan yang mengharuskan kita sebagai pelamar untuk memenuhi syarat-syarat yang mereka inginkan, yaitu adalah usia minimum itu rata-rata di 24 hingga 35 tahun. Memang ada guys di setiap perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti itu. Nah kalau di Malaysia, kalau setahu aku ya guys ya aku juga tahu sedikit-sedikit lah karena aku juga udah pernah mereaksi situasi yang ada di Malaysia. Di Malaysia itu bahkan tidak memiliki ijazah, hanya untuk niat kerja saja kita bisa dapat bekerja di sana guys ya. Asal kita sungguh-sungguh bekerja dengan rajin, maka orang akan menerima kita. Karena di sana banyak sekali orang yang membutuhkan pekerja-pekerja guys ya. Di sana lebih banyak perusahaan daripada pekerjanya. Nah kalau di Indonesia itu situasinya berbeda guys ya. Kalau di Indonesia ini banyak sekali orang yang mencari pekerjaan daripada lowongan kerja itu sendiri. Bahkan di Malaysia itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang paruh waktu ya guys ya. Kebanyakan itu untuk mahasiswa yang belajar ya menjadi mahasiswa dan juga sambil bekerja guys. Nah kalau di Indonesia itu memang untuk bekerja di sebuah perusahaan itu kita harus memberikan persyaratan-persyaratan yang mereka butuhkan ya guys, seperti ijazah dan juga kalau udah pernah bekerja dulunya itu surat pengalaman kerja, SKCK, surat tanda berkelakuan baik, KTP dan berbagai macam lainnya guys, termasuk tadi usia minimum ya guys ya. Kalau di Indonesia memang seperti itu. Namun aku kembalikan ya bahwa di setiap negara itu memiliki aturan-aturan tersendiri yang berbeda-beda ya guys. Dan mungkin terjadinya hal ini itu dikarenakan situasi yang ada di setiap negara tersebut. Nah, di video terakhir ya guys yang akan kita reaksi, kita akan melihat bagaimana keluhan seorang pasien berobat di sebuah klinik yang ada di Indonesia. Bagaimana videonya? Ini dia. Lagi lumayan viral tentang berobat di luar negeri versus berobat di Indonesia. Kenapa sih banyak orang memilih berobat di luar negeri daripada di Indonesia? Don't get me wrong, gue merasa orang Indonesia itu atau dokter-dokter Indonesia itu banyak sekali yang kompeten dan gue juga sangat mensupport semua dokter Indonesia. Tapi baru aja kejadian di gue, baru banget kemarin nih ya, tentang berobat. Jadi ada sebuah klinik anak yang lumayan terkenal ya di dekat rumah gue sini. Jadi kalau mau berobat di sana pastinya harus bikin appointment dengan dokter yang kita mau kan. Karena dia ada beberapa dokter gitu. Harus disesuaikan dengan jam praktek dokternya. Dan ya pokoknya bikin appointment lah. Standard procedure. Oke, gue bikin appointment, terus udah kasih tahu, ibu dapat nomor segini ya. Nanti kalau datang kasih tahu aja nomor segini. Terus gue tanya kalau nomor segini tuh biasanya dipanggil jam berapa? Oh, biasanya tuh mungkin sekitar jam 6-an. Oke. Lalu pas gue udah di tengah jalan, tiba-tiba gue mendapat WA. Dibilang katanya, Bu maaf ini dokternya prakteknya itu disebentarin gitu. Jadi tadinya harusnya praktek jam 5 sampai jam setengah 7. Tiba-tiba dokternya tuh cuma bisa praktek 30 menit. Yaitu jam 6 sampai jam 6.30. Ditanya, ibu mau di reschedule besok aja atau gimana? Terus gue bilang, maaf saya udah di jalan. Boleh nggak ya kalau hari ini?
Terus dia balas, oh kalau sudah di jalan ya udah nggak apa-apa bu, kesini aja. Oke dong. Lalu selang sekitar 10 menit, gue tuh ditelepon. Dibilang, bu maaf rupanya dokter A nggak jadi praktek. Nah, ibu mau digantikan dengan dokter B yang ada atau reschedule aja. Nah, karena gue posisinya di jalan nih, udah deket banget ke sana tuh kayak sekitar 3 menit lagi. Jadi gue bilang, ya udah deh sama dokter yang ada aja. Setibanya gue di klinik ya, di depan pintu klinik gue even gak dikasih masuk sama si penjaganya atau si susternya itu. Gue udah jelasin bahwa gue udah bikin appointment, terus abis itu digantikan dengan dokter yang lainnya, dan tadi baru aja saya dapat telepon dibilang digantikan oleh dokter B. Terus si susternya ini kekeh, dia bilang enggak bu, jam prakteknya udah selesai, dan gue nggak even diizinin masuk gitu loh, kayak ibu pulang aja gitu karena dokternya udah selesai praktek, nggak mau ketemu sama siapapun. Gue susah baru aja ditelepon 3 menit yang lalu dibilang mau digantikan, tapi dia kayak maaf ibu, dokternya sudah selesai praktek. Jujur karena gue udah capek berdebat ya kan, ya udah gue pergi aja dari situ. Maksudnya gue ngerti sih, memang hal-hal kayak gitu mungkin terjadi, tapi maksud gue kalau dari awal dia bilang bahwa bu maaf dokter A nggak jadi praktek, di schedule besok aja ya bu. Oke, gue gak akan hard feeling ya, tapi ini dia kan memberikan solusi alternatif, yaitu digantikan oleh dokter yang lainnya, si dokter B. Kok tiba-tiba gue udah mengiyakan nih mau sama dokter B, begitu gue sampai sana gue disuruh pulang, diusir. Gimana? Baik guys, ini ada keluhannya di cakap kakak ini ya. Ini kejadian pribadi yang menimpa dirinya, bahwa dia telah memiliki janji appointment kepada sebuah klinik terkenal ya di daerahnya. Kemudian setelah jadi perundingan, akhirnya dia pergilah ke klinik dengan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Nah, malah ada perubahan dan perubahan lagi guys. Bahkan itu dokternya itu katanya dirubah gitu guys. Tapi karena sudah dekat jaraknya dari klinik, maka sang kakak ini mengiyakan. Lalu setiba di sana malah tidak diperbolehkan untuk masuk. Ini susah juga ya kalau aku nak cakap seperti apa. Kalau menurut aku ini kesalahan seperti miscommunication. Dan tentunya ini jika terjadi di banyak klinik yang ada di Indonesia, ini sangat merugikan kepada pihak pasien ya. Tapi aku sangat yakin guys bahwa ini hanyalah kesalahan dari satu oknum saja, dan semua rumah sakit di Indonesia dan juga klinik di Indonesia itu kurasa sudah memenuhi standar SOP yang telah diberikan ya. Dan aku juga telah memiliki banyak pengalaman untuk berobat ke klinik dan rumah sakit di Indonesia. Kalau menurut aku tidak pernah terjadi atau tidak pernah menimpa diri aku tentang hal-hal demikian guys ya. Mungkin ada sedikit cerita dari orang-orang seperti Aka ini terjadi di Indonesia, mungkin bisa saja terjadi guys. Namun tidak semua orang bernasib sama seperti Aka ini guys ya, mungkin hanya sebagian kecil saja. Kalau menurut aku seperti itu ya. Baiklah, demikian dari video aku, semoga anda semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah support video ini, dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.